Pernahkah Anda mendengar seseorang berkata, "Hati-hati, jangan dekat-dekat orang itu, dia bisa kirim guna-guna." Atau mungkin ada orang Kristen yang mengaku merasa tubuhnya sakit, pikirannya kacau, rezekinya macet, lalu dia berkata, "Saya kayaknya kena santet atau guna-guna." Pertanyaannya, benarkah orang Kristen bisa kena guna-guna? Apakah kuasa kegelapan benar-benar bisa menembus perlindungan anak-anak Allah? Dan sebenarnya, apa itu guna-guna menurut pandangan Alkitab? Topik ini sering jadi misteri. Ada yang menertawakannya, ada juga yang terlalu takut membicarakannya. Tapi pada episode ini, kita akan membahasnya dengan terang firman Tuhan, bukan dengan takhayul, melainkan dengan kebenaran yang membebaskan. Mari kita gali bersama. Pertanyaan yang pertama, apa itu guna-guna? Secara sederhana, guna-guna adalah istilah lokal untuk mencelakakan orang lain lewat kekuatan roh jahat atau sihir. Dalam berbagai budaya, guna-guna disebut juga sebagai santet, tenung, voodoo, black magic, dan sebagainya. Tujuannya biasanya sama, yaitu membuat seseorang sakit, celaka, atau jatuh miskin, bahkan memisahkan rumah tangga atau mengendalikan pikiran. Alkitab tidak memakai istilah guna-guna, tetapi mencatat praktek sihir dan siasat roh jahat dengan istilah-istilah seperti witchcraft, sorcery, divination, dan juga enchantments. Tuhan sejak awal melarang keras semua bentuk praktek-praktek ini dalam Ulangan 18 ayat 10-12. Di ayat ini mengatakan, "Janganlah di antara kamu didapati seorang ahli sihir, seorang penenung, seorang pemanggil arwah, atau yang menanyakan kepada orang mati, sebab setiap orang yang melakukan hal-hal itu adalah kekejian bagi Tuhan." Artinya, sihir bukan sekedar permainan tradisi, melainkan kuasa yang berasal dari roh jahat yang menentang Allah. Apakah ada contoh dalam Alkitab? Alkitab tidak menutup mata terhadap realitas kuasa kegelapan. Ada beberapa contoh nyata tentang kuasa sihir yang berusaha melawan pekerjaan Allah. Yang pertama, Musa dan ahli sihir di Mesir, Keluaran 7 sampai Keluaran 8. Ketika Musa datang kepada Firaun dengan mujizat dari Tuhan, ahli-ahli sihir Mesir berusaha untuk menirunya. Mereka bisa mengubah tongkat menjadi ular, air menjadi darah, tetapi pada titik tertentu mereka kalah. Akhirnya mereka mengakui, inilah tangan Allah, Keluaran 8 ayat 19. Kuasa mereka terbatas dan tidak bisa melampaui kuasa Tuhan. Ada juga kisah tentang Bileam dan Balak di Bilangan 22 sampai 24. Balak menyewa nabi palsu namanya Bileam untuk mengutuk bangsa Israel. Tapi setiap kali Bileam hendak mengutuk, Tuhan mengubahnya menjadi berkat. Ini menunjukkan orang yang berada dalam perjanjian dengan Allah tidak bisa dikutuk tanpa izin Tuhan. Yang ketiga ada Simon si tukang sihir dalam Kisah Para Rasul 8. Simon memukau orang Samaria dengan sihirnya. Tetapi ketika Injil diberitakan oleh Filipus, banyak orang yang bertobat dan kuasa sihirnya lenyap. Kuasa Injil selalu menang atas tipu daya iblis. Yang keempat ada juga perempuan yang memanggil arwah Samuel di 1 Samuel pasal 28. Raja Saul karena dia tidak taat, dia mencari jawaban lewat dukun di Endor. Peristiwa ini menunjukkan betapa berbahayanya ketika orang yang mengaku umat Tuhan
malah mencari petunjuk lewat roh-roh jahat. Dari semua kisah ini, jelas bahwa kuasa sihir itu nyata, tetapi terbatas dan tak dapat menandingi kuasa Allah. Apa sebenarnya sumber kekuatan di balik guna-guna itu? Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa sumber kekuatan di balik segala bentuk sihir adalah iblis dan roh-roh jahat. Efesus 6 ayat 12 menegaskan, "Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan roh-roh jahat di udara." Iblis adalah roh yang penuh kebencian terhadap manusia, terutama terhadap mereka yang setia kepada Allah. Dia menggunakan tipu daya dan ketakutan untuk membuat manusia tunduk. Namun penting untuk dipahami, iblis bukan lawan seimbang Allah. Dia itu hanyalah makhluk ciptaan yang sudah jatuh. Kuasanya terbatas dan hanya bisa bekerja sejauh Allah mengizinkan. Yesus sendiri pernah berkata dalam Lukas 10 ayat 19, "Aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular, kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh." Jadi, walaupun kuasa kegelapan nyata, tetapi anak-anak Tuhan tidak perlu hidup di dalam ketakutan. Dapatkah orang Kristen kena guna-guna? Inilah pertanyaan utama kita. Secara sederhana, orang Kristen yang hidup dalam Kristus tidak bisa dikuasai atau dikalahkan oleh guna-guna. Mengapa? Karena Roh Kudus tinggal di dalam dirinya. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, "Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia." Kuasa kegelapan tidak bisa menembus perlindungan Roh Kudus. Namun, orang Kristen bisa digoda, ditakut-takuti, bahkan diganggu secara mental atau emosional, terutama jika dia membuka celah lewat dosa yang tidak diakui, kebencian, ketakutan yang berlebihan, atau praktek okultisme. Iblis tidak bisa masuk tanpa izin. Tapi jika seseorang memberi celah, misalnya dengan mencari dukungan spiritual atau paranormal, benda jimat atau praktek magis, maka ia sedang menyerahkan otoritasnya sendiri. Yesus berkata, "Tidak seorang pun dapat melayani dua tuan. Kita tidak bisa mengaku percaya pada Allah, tetapi masih takut dan tunduk pada kuasa kegelapan." Jika demikian, langkah-langkah apa melawan kuasa kegelapan? Jika Anda merasa terganggu oleh ketakutan, mimpi buruk, atau tekanan spiritual, jangan panik. Firman Tuhan memberikan langkah-langkah nyata untuk melawan kuasa kegelapan. Yang pertama, pastikan hidup Anda berada di dalam Kristus. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kuasa darah Kristus adalah perisai yang tak bisa ditembus iblis. Kolose 1 ayat 13 berkata, "Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih." Yang kedua, tinggalkan segala bentuk dosa dan praktek okultisme. Bakar, buang, dan jauhi benda-benda yang berkaitan dengan sihir, horoskop, ramalan, atau jimat-jimat. Kisah Para Rasul 19 ayat 19 menceritakan bagaimana para petobat di Efesus membakar kitab-kitab sihir mereka di depan umum. Yang ketiga, isi hidup kita dengan firman Tuhan dan doa. Efesus 6 ayat 17-18 menyebut firman Tuhan itu sebagai pedang roh. Jangan biarkan pikiran kosong, karena hati yang kosong adalah undangan bagi roh jahat. Dan yang keempat, bangun persekutuan dan doa bersama. Orang percaya tidak pernah dimaksudkan untuk berjuang sendiri. Doa bersama
memperkuat iman, dan menghadirkan hadirat Allah. Yang kelima, percaya pada kuasa nama Yesus. Ketika Yesus berkata, "Dalam namaku mereka akan mengusir setan," Markus 16 ayat 17, itu bukan mantra, tetapi otoritas rohani yang diberikan kepada orang yang hidup dalam ketaatan. Jadi sahabat, kuasa kegelapan itu nyata, tapi Yesus lebih nyata dan jauh lebih berkuasa. Jangan biarkan ketakutan terhadap guna-guna membuat imanmu goyah. Jika engkau hidup dalam terang Kristus, tak ada guna-guna, santet, atau kuasa jahat manapun yang bisa menyentuhmu tanpa seizin Allah. Mazmur 91 ayat 10-11 berkata, "Malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekati kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu." Jadi, daripada takut pada kuasa gelap, lebih baik hidup dengan sang terang. Hidup dalam ketaatan, dipenuhi Roh Kudus, dilingkupi kasih Allah, itulah perlindungan terbaik dari segala tipu daya iblis. Ingatlah, guna-guna bisa menakuti, tapi tidak bisa menaklukkan orang yang sudah dimiliki oleh Kristus. Sekian dari saya, mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih. Kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya, hanya di Depth Insight Growth. Tuhan Yesus memberkati.